Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Aryana. Pada tutorial kali ini kembali saya akan membahas tentang aplikasi penyusunan LK dan caleg di part kedua. Pada part kedua ini saya coba membahas tentang yang pertama, analisis cara kerja aplikasi. Lalu yang kedua, menambah penjelasan, bagaimana cara menambah penjelasan dalam aplikasi caleg ini. Yang ketiga, bagaimana cara mencetak hasil aplikasi penyusunan LK dan caleg. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara merubah dari PDF ke Word dengan hasil yang baik. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pilihan cara merubah hasil PDF ke Word agar hasilnya nanti sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, saya masuk di aplikasi calegnya. Nah teman-teman, seperti yang pada part 1 kemarin kita sudah pernah melakukan rekam referensi, lalu rekam kodenya, rekam rantangan dan periode laporan, dan kita sudah melakukan juga rekam data. Nah teman-teman, saya lupa sampaikan di pertemuan yang pertama bahwa untuk transaksi simak, ini kita gunakan periode laporan juga sama semester 1 2020. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis LK. Nah teman-teman, setelah saya share bagikan untuk part yang pertama, ada beberapa teman-teman yang bertanya, baik itu di channel YouTube saya, lalu ada juga yang melalui media lainnya. Oke teman-teman, yang pertama kita cek LRA-nya seperti ini. Nah teman-teman, di sini yang pertama di LRA itu yang berwarna biru ini kita manualkan seperti ini. Jadi misalkan ini ada DIPA-nya, silakan teman-teman masukkan secara manual. Nah, di sini kalau kita analisa, misalkan ada di sini realisasi 446, realisasi 2019 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020, penerimaan negara bukan pajak. Nah, teman-teman, di sini kita akan memberikan penjelasan untuk mengetahui kenapa bisa naik atau kenapa bisa turun dari realisasinya, maka kita klik yang di sampingnya ini. Seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ketahuan ternyata ada pendapatan sewa gedung di tahun 2019. Di tahun 2019 ada pendapatan dari pemindahan BUMN, dan artinya di tahun 2019 ini Satker pernah melakukan penghapusan dengan cara penjualan barang milik negara. Lalu di tahun 2019 lagi ada pendapatan negara, pendapatan sewa gedung dan bangunan senilai 552.800, sedangkan di 2020 hanya 440. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan. Ini juga ada yang bisa dijelaskan, misalkan di sini penjelasan tentang kenaikan dan penurunan PNBP lainnya. Jadi teman-teman nanti di sini dijelaskan kenapa ada misalkan di sini teman-teman menjelaskan karena di 2020 tidak ada penjualan BUMN atau pemindahan tahanan BUMN. Jadi saya pikir teman-teman sudah paham dengan tentang penjelasan ini karena teman-teman sudah sering melakukan atau membuat laporan keuangan dan caleg. Jadi intinya aplikasi ini membantu kita dalam mempercepat waktu pengerjaan. Oke teman-teman, kita back kembali. Nah teman-teman, di sini ada belanja pegawai, misalkan seperti ini, lalu misalkan saya tambahkan misalkan belanja pegawainya, misalkan pagunya 2 miliar. Oke, seperti ini. Oke, sekarang ini dimanualkan saja, lalu misalkan ini 1 miliar. Oke, seperti itu. Sorry. Oke.
Nah, teman-teman, belanja barangnya nah, teman-teman, kalau kita melihat realisasi 2019 dibandingkan dengan realisasi 2020, kita akan membuat penjelasannya tentang kenaikan ataupun realisasinya. Maka terlebih dahulu kita akan masuk ke rincian penjelasannya. Jadi teman-teman, di sini ada yang berwarna ini, silahkan diklik seperti ini. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini kita lihat seperti ini. Oke, nah teman-teman, ada pertanyaan kemarin. Jadi misalkan ini tidak sesuai dengan di laporan kita, teman-teman, di sini bisa ditambahkan akunnya sesuai dengan akun yang teman-teman inginkan. Jadi misalkan ada kekurangan akun atau kelebihan akun, silakan teman-teman hapus. Lalu di sini penjelasannya seperti ini. Lalu teman-teman silakan tambahkan akun di sampingnya jika merasa bahwa ada di laporan perubahan neraca percobaannya yang tidak sesuai dengan yang terdaftar di sini. Misalkan ini saya hapuskan, maka otomatis seperti ini. Jadi teman-teman di sini bisa menambah, bisa juga mengurangi akun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, saya back lagi. Oke, jadi untuk penjelasannya silakan teman-teman lakukan seperti biasa, seperti yang teman-teman biasa lakukan. Lalu saya coba back kembali, lalu kita masuk ke LP. Nah, teman-teman, di sini juga sama. Misalkan teman-teman jika ingin mengetahui ini apakah sudah sesuai atau tidak, lalu jika ingin mengetahui penyesuaian seperti ini, misalkan sini ada angka, silakan teman-teman klik sampingnya, maka sini akan otomatis muncul penjelasannya. Sini seperti ini juga, seperti ini. Oke, kita back kembali, lalu kita masuk ke LO. Nah, teman-teman, di sini sudah kita masuk ke analisis laporan operasional, di mana kita lihat di sini ada 2020, ada 2019. Nah, ini jumlah beban pegawai di 2020. Jumlah beban pegawai di 2019. Oke, teman-teman, sekarang kita coba cek analisis satu-satu di sampingnya ini. Nah, teman-teman, kalau kita cross check di sini, nilainya kita coba samakan dengan yang di Excel-nya. Coba kita tambahkan seperti ini. Oke, nilainya 783.141.529. Kalau kita cross check di aplikasi, nilainya 553. Itu ada selisih. Selisihnya disebabkan karena kalau kita cross check di sini, itu di sini belum masuk belanja honor tetap dan belanja tukin. Nah, teman-teman, di sini kita bisa manualkan, bisa juga kita klik, kita cari. Kalau teman-teman hafal akunnya, misalkan 52512 oke, seperti itu. Tapi teman-teman, jika teman-teman mau langsung mengcopy juga bisa, masuk kembali di Excel yang pernah teman-teman konversi dari PDF ke Excel. Kita blok beban belanja pegawai mulai dari 51 sampai dengan 52124 belanja tukin. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi, lalu klik kanan, paste value seperti ini. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada double, angkanya seperti ini. Saya delete saja. Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke sini, di sini sudah 783. Oke, teman-teman. Sekarang kita cross check apakah hasilnya sama. Seperti ini, saya paste di sini. Oke, lalu kita sama dengan kurang ini. Oke, nah teman-teman, di sini ada selisih 652. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah kenapa di sini di neraca Excel kita atau PDF-nya atau di aplikasi Saiba kita nilainya 3470, sedangkan di aplikasi itu nilainya 2818. Nah, teman-teman, ini disebabkan karena untuk beban pembulatan gaji PNS itu ada pada posisi debit
dan juga ada pada posisi kredit. Sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan debit dikurangi dengan kredit, maka hasilnya 2818, persis sama dengan yang ada di aplikasi 2818. Oke teman-teman, jadi untuk rincian belanja beban pegawai seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, jika teman-teman baik di LO, di LPE ataupun di LLA nya tidak sama dengan ini, maka coba perhatikan dengan akunnya. Nah teman-teman, di sini kita bisa menambah akun ataupun mengurangi akun. Misalkan teman-teman melihat bahwa di rincian belanja pegawai atau di rincian pendapatan negara bukan pajak tidak sama, maka silakan teman-teman cross check apakah akunnya sudah sama atau tidak. Nih misalkan rincian khusus beban dalam rangka penanganan COVID, misalkan kita cross check. Oke, di sini ada akunnya seperti ini. Belanja pejalan dinas pandemi COVID seperti ini. Jadi teman-teman silakan menambah akun ataupun mengurangi akun yang ada di rinciannya jikalau misalkan akunnya tidak sama. Nah teman-teman, ini silakan teman-teman tambahkan sendiri dengan apa yang sering teman-teman lakukan. Intinya aplikasi ini membantu kita bagaimana caranya agar supaya pekerjaan kita yang membutuhkan waktu lama bisa dipercepat. Oke teman-teman, hasilnya sekarang kita cross check kembali neraca. Jadi berdasarkan pertanyaan teman-teman yang di akun YouTube saya maupun di media WA, pertanyaannya kenapa ada akun yang tidak kelihatan. Nah penyebabnya karena itu, penyebabnya karena tadi saya ulangi, penyebabnya karena ada rincian akun yang belum masuk. Solusinya adalah silakan teman-teman masukkan sesuai dengan akun-akun yang teman-teman miliki di neraca percobaan teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke neraca. Nah teman-teman, di neraca ini kita juga bisa cross check hasilnya seperti ini. Misalkan persediaan ada kenaikannya seperti ini, di kas di bendahara pengeluaran, di rincian kas. Sekarang kita masuk di rincian kas. Nah teman-teman, di sini ini dimanualkan. Misalkan dari 18 ini, oke, ini silakan dimanualkan, misalkan di rekening Bank Mandiri atau di berangkas. Oke, selanjutnya kita back kembali. Saya akan masuk di rincian persediaan, kita klik lagi. Nah teman-teman, di sini kalau kita cross check neracanya, kita buka, kita cross check. Nah di sini hanya ada 3 barang konsumsi 31.297.400. Kita cross check di aplikasinya 317. Oke, nilainya sama. Nah teman-teman, di sini silakan berikan penjelasannya menurut yang teman-teman sering lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, kita back kembali. Oke, ini ada kenaikan, silahkan dilihat rinciannya apa. Oke, lalu kita back kembali. Lalu oke teman-teman, uang muka ada sebesar 18 juta. Nah teman-teman, di sini kita untuk kontrol agar untuk memastikan bahwa neraca yang kita sudah masukkan sudah benar, kita bisa melihat di kontrol nilai ekuitas. Nah teman-teman, di sini kalau kita lihat akunnya ada di sini, persamaan akuntansinya aset sama dengan kewajiban tambah sama dengan aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Jadi kalau kita lihat, kita cross check nilainya, jumlah ekuitasnya 14.163.749.968. Oke, ini juga ekuitasnya sama 14.163.749.968. Artinya nilai yang kita sudah masukkan dengan yang ada itu sudah sama. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Nah teman-teman, kita sudah selesai
dalam penginputan data, merekam data, dan kita sudah mengisi semua penjelasannya apa. Sekarang kita coba masuk ke hasil akhirnya. Hasil akhirnya yang pertama kita bisa cross check LRA nya seperti ini, LRA nya seperti ini, lalu kita cek LO nya juga sudah seperti ini. Jadi teman-teman di sini tidak ada lagi perubahan. Jikalau misalkan ada perubahan, maka teman-teman kembali lagi ke rekam data ataukah di analisis transaksinya. Ini tinggal hasil yang akan kita pastikan kebenarannya. Lalu kita cross check LPE nya seperti ini, lalu kita cross check neracanya juga seperti ini. Oke, kita bandingkan kembali dengan neraca Saiba kita, apakah nilainya sudah sama atau belum. Oke teman-teman, selanjutnya kita back. Nah sekarang kita masuk ke caleg. Nah teman-teman, di sini yang kita butuhkan adalah calegnya yang kurang lebih 45 halaman. Setelah teman-teman mengisi semua penjelasannya, maka teman-teman silakan langsung di print. Ini seperti ini hasilnya. Ini sudah secara otomatis dari aplikasi tadi. Nah teman-teman, ini juga bisa di delete. Misalkan ini rincian barang jasa, misalkan ini mau di delete, misalkan ini terlalu banyak, boleh teman-teman di delete, tapi sebaiknya menggunakan diklik kanan baru di hide seperti ini. Oke, misalkan tabelnya terlalu besar atau terlalu banyak, silakan teman-teman berkreasi. Intinya saran saya teman-teman jangan di delete, tapi cukup di klik kanan di blok seperti ini, lalu klik kanan baru hide, disembunyikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk bagaimana cara mencetak ke PDF. Nah teman-teman, jikalau ini sudah selesai, calegnya sudah selesai semuanya dengan penjelasan-penjelasannya, maka teman-teman kita back kembali, lalu kita coba masuk di calegnya, lalu kita print seperti ini. Oke, saya coba print seperti ini, bisa langsung di print atau dicetak langsung, tapi sebaiknya di PDF dulu. Di PDF seperti ini, lalu print. Oke, saya coba masuk di caleg, hasil caleg. Oke, sebanyak 46 halaman. Oke, setelah itu kita back. Nah, teman-teman di sini silakan diisi daftar tabelnya di halaman berapa. Oke, silakan teman-teman nanti isi. Lalu di sini daftar grafiknya jikalau ada. Lalu di sini daftar lampirannya. Silakan teman-teman isi secara manual. Lalu pernyataan tanggung jawabnya ini secara otomatis. Lalu ringkasan laporannya ini juga sudah secara otomatis. Lalu kata pengantarnya silakan teman-teman rubah jika ada mau ditambahkan seperti ini. Oke, tapi ini sudah sepertinya sudah secara otomatis. Lalu yang terakhir covernya juga secara otomatis, tapi kalau teman-teman mau mengganti silakan buat sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Daftar isinya silakan diisi. Oke, seperti ini silakan teman-teman isi. Lalu sekarang kita masuk bagaimana cara mencetak dari PDF ke Word. Nah teman-teman, biasanya teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan itu selalu meminta aplikasinya dalam bentuk calegnya dalam bentuk Microsoft Word. Oke, sekarang kita pilih calegnya teman-teman seperti ini. Bagaimana cara merubah dari bentuk PDF ke Microsoft Word agar hasilnya bisa lebih baik. Yang pertama, oke, saya buka seperti ini. Lalu cara yang pertama, saya langsung merubah ke versi Word. Saya ulangi, cara yang pertama adalah
klik di ekspor PDF, lalu kita pilih Microsoft Word, lalu Word dokumen kita ekspor, kita pilih calc. Oke, calc 1. Oke, seperti ini. Kita tunggu hasilnya. Oke, langsung terbuka. Oke, nah teman-teman, hasilnya sudah seperti ini. Lalu kalau kita klik, oke, seperti ini. Oke, silakan. Ini hasilnya langsung dari aplikasi PDF langsung ke Word. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau misalkan saya delete seperti ini, nah teman-teman di sini kalau kita lihat hasilnya seperti ini, mungkin teman-teman kurang puas dengan hasil seperti ini. Lalu kita coba dengan cara yang lain. Oke, saya coba masuk ke aplikasi online-nya, rubah PDF to Word. Oke, saya pilih coba ini. Oke, saya pilih ini, pilih file, lalu saya rubah, coba kita ambil file calc-nya. Pilih opsi. Oke, kita unduh. Oke, nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Kalau kita cross check seperti ini, biasanya kalau ini saya tarik seperti ini, oke, seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Jadi teman-teman, biasanya ini yang hasil dari kita menggunakan aplikasi online yang kita sudah konversi, hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita coba bandingkan dengan, coba saya menggunakan aplikasi online juga, tapi saya menggunakan aplikasi Eagle PDF seperti ini. Ini saya ulangi, PDF Eagle ini di internet juga. Kita klik seperti ini, lalu saya coba pilih PDF ke Word. Kita klik, lalu kita pilih filenya, kita pilih calc, lalu gunakan hanya teks dari PDF. Oke, saya pilih gunakan OCR. Oke, kalau seperti ini, sekarang kita pilih gunakan OCR. Lalu teman-teman silakan pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti ini, lalu kita mengubah. Kita tunggu hasilnya. Oke teman-teman, sudah selesai. Sekarang kita download, kita buka, kita enable. Oke, nah teman-teman, kalau kita lihat hasilnya seperti ini, kita bandingkan, sepertinya yang menggunakan yang versi terakhir ini, saya pikir ini lebih bisa digunakan, ya kita lebih mudah mengaturnya. Tapi kembali kepada teman-teman, mana yang menurut teman-teman hasilnya lebih bagus. Oke teman-teman, saya kira itu penjelasan tentang aplikasi calc ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa aplikasi ini yang membuatnya adalah teman-teman dari Kementerian Keuangan.
Saya hanya menjelaskan tentang bagaimana proses penginputan data dan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Untuk itu, jikalau video ini terasa manfaat, mohon di like dan di subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.